Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktiara Estia Hikmah, peserta Latsar CPNS Pemkab Oku tahun 2022, angkatan 6, kelompok 3. Baiklah, saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran harian di hari pertama agenda 3. Metode pembelajaran Latsar yang kami gunakan secara sinkronus dan asinkronus. Pada agenda ketiga, tutor kelompok kami adalah Ibu Rizka Puspita, SIP MSI. Bersama beliau, meeting diawali dengan perkenalan, lalu dilanjutkan dengan menceritakan pengalaman masing-masing pada saat pembelajaran MOOC pada agenda ketiga. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan materi dan penugasan oleh tutor kami. Selanjutnya, pada metode pembelajaran asinkronus, di mana kami belajar secara mandiri melalui bahan dan materi yang sudah diberikan. Lalu kami juga mengerjakan tugas, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompok, saya bersama Esmeralda membuat laporan tentang identifikasi dan deskripsi pada instansi yang sudah menerapkan pelayanan publik digital. Untuk tugas individu terdiri dari dua. Yang pertama, tugas learning journal, menceritakan pengalaman pembelajaran harian. Lalu yang kedua, tugas membuat laporan identifikasi dan deskripsi tentang isu-isu aktual yang terjadi di instansi masing-masing terkait implementasinya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Baiklah, setelah mempelajari materi pada agenda ketiga, saya akan menjelaskan mengenai salah satu substansinya, yakni manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari intervensi politik, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk kedudukan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peran ASN. Untuk menjalankan kedudukannya, ASN memiliki peran pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Lalu hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki seorang PNS ada 5, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, yang kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan kalau P3K tidak memiliki jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk kewajiban, baik P3K dan PNS memiliki kewajiban yang sama, yang terdiri dari 8 kewajiban. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kebijakan. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat berwenang. Yang keempat, mentaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap. Yang ketujuh, menyimpan rahasia dan jabatan negara. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Lalu, kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN adalah profesi yang berlandaskan kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa melihat latar belakang, baik itu politik, ras, kulit, agama, dan jenis kelamin. Nah, penerapan sistem merit ini dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Pertama, manajemen PNS. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai manajemen ASN. Dengan mempelajari manajemen ASN, saya dapat lebih memahami tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN itu sendiri, serta saya dapat memahami konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN itu sendiri. Baiklah, itu saja learning journal saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.